Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dila. Saya Dina. Kita sekarang lagi ada di Pasar Tanaman Hias Salaka Ciberem Jempol yang ada di Kelurahan Mulia Harja, yang tepatnya ada di samping perumahan BNR nih teman-teman. Nah, sekarang kita akan mewawancarai salah satu pemilik usaha tanaman hias, yaitu usaha Kembang Teknolis. Sekarang kita langsung masuk aja ke dalam yuk. Saya Ayu. Sekarang kita tanya-tanya yuk pemilik usaha Kembang Teknolis ini. Yuk. Assalamualaikum. Teknolis, aku mau izin ya. Sekarang aku sama teman-teman aku mau nanya tentang usaha yang dikelola sama Teknolis ini, terutama dalam tanaman hias. Hai teman-teman, kita udah ketemu langsung nih sama Teknolis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teknolis, boleh banget dong perkenalin dirinya. Nama aku Teknolis, maksudnya nama lapaknya itu Saung Kembang Teknolis. Aku berasal dari Taman Sari Bogor, khususnya di petani aglonema nih. Tapi di sini tuh aku jual nggak aglonema aja, say. Aku jual jenis kilo dan anthurium juga, gitu ya. Oke, nah sekarang kita mau nanya-nanya nih. Awal mula Teknolis Kembang itu, usaha kembang ini itu apa? Awal mulanya dari hobi. Aku dari dulu emang udah hobi tanaman hias, khususnya di aglonema ya. Karena sekarang kan banyak banget jenis tanaman hias, jadi aku tambah lagi sukanya gitu kan. Iya. Nah, setelah aku cerita nih, nggak apa-apa kan? Apa? Jadi teman-teman, dari awal hobi aku mengkoleksi tanaman hias ini, aku kan beli terus nggak bisa monoton. Dia begini aja, aku kembangin aja nih. Kan mereka beranak pinak. Akhirnya aku perbanyak. Dari perbanyak itu aku berbagi sama tetangga, berbagi sama rekan, teman, kerabat gitu ya, sahabat gitu kan. Tercetuslah, kita ini ngalamin pandemi nih, udah 2 tahun ya. Nah, awalnya itu aku jual rumahan, secara rumahan aja. Jual ke sesama petani lagi ya. Dari aku beli dari petani, aku beli ke petani, akhirnya aku jual juga ke petani karena udah beranak pinak tadi. Terus setelah pasca pandemi, apalagi suami kena PHK nih, akhirnya aku seriusin. Wah, udah deh, aku usaha. Kali ini teh, kalau boleh tahu, udah berapa lama sih Teh usaha tanaman hias ini? Kalau usaha seriusnya ya pasca pandemi itu berarti kurang lebih mau 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih. Kalau hobinya itu mah udah dari dulu 2008 aku sempat jualan bunga juga, cuma nggak terlalu Hektik ini. Kayak gitu. Nah, terus ini kan usaha itu pasti ada modalnya. Terus modal usaha buat ngembangin ini tuh apa? Berapa gitu? Kisaran harganya. Berarti modal awal ya. Sebelum aku, maksudnya karena aku udah banyak hobi yang aku punya, maksudnya koleksi beberapa aglonema yang aku punya, itu aku niat nekat buka usaha di istilahnya ya terorganisir gitu. Itu aku punya uang sama suamiku 600.000 aja. Akhirnya alhamdulillah sudah sebesar ini. Alhamdulillah banget pokoknya. Ya, kita kan ya sendiri ya Teh, di sini banyak banget jenisnya. Kalau boleh tahu ada jenis apa aja sih yang Teh jual di sini? Yang aku jual sebenarnya spesifiknya tuh ke aglonema nih ya. Maksudnya bisa Neng Gelis lihat nih, ini jenis aglonema semua. Selain aglonema juga itu aku jual anthurium jenis beberapa kilo, tapi aku nggak jual yang variegata ya karena itu harganya wow banget. Jadi aku ya insya Allah sih harganya merakyat tapi lumayan berkelas. Insya Allah sih. Ini dari tadi awal masuk tuh ngeliatin banyak banget tanaman aglonema yang bagus-bagus, segar-segar. Nah, aku tuh mau nanya, ini tuh asal muasal aglonema itu bisa bagus itu gimana? Bukan bisa bagus sih, kayak awalnya itu dari mana? Aku mengenal aglonema tahun 2006
tapi di kita bilangnya Sri Rejeki. Sri Rejeki dikembangkan sama sebenarnya ada bapak agronemanya juga, namanya Pak Greg Hambali. Nah mereka yang beliau yang menciptakan varian dari aglonema. Jadi aglonema itu sebenarnya Sri Rejeki juga gitu. Untuk saya pribadi, aku ini ngembang biakinnya ditunggu beranak atau enggak aku nyacah dari bonggol. Jadi aku bertani sendiri. Tapi ada beberapa yang aku beli juga dari sebelah atau dari reseller lain aku beli juga. Tadi kan udah tahu juga ya asal tanaman aglonema ini dari mana. Nah, aglonema itu namanya ada berapa sih? Ada banyak varian nggak? Soalnya aku tahu tuh aku cuma tahu Bigroy sama Suksom doang. Oh iya. Kalau Suksom pokoknya penggemar aglo tuh harus punya, Bigroy juga harus punya, wajib lah itu ya. Apalagi ada lagi nih guys, namanya Pride of Sumatera. Nah itu silangan pertama Pak Greg Hambali ya. Aglonema sendiri itu namanya banyak banget. Ada sampai ada alfabetnya lah istilahnya ya, ada bukunya gitu ya. Aku sendiri yang aku punya ini variannya jenis agronya itu hanya 42. Nah ada yang bilang teman aku ini total nama aglonema itu katanya di atas 120. Nah di sini juga aku sambil belajar nih Neng, sambil belajar mengenal. Sebenarnya kan kalau kalian lihat ini semua aja. Iya. Cuman yang membedakan warna aja. Tapi mungkin beberapa komunitas aglonema ini mereka hafal. Sekali lihat, oh ini si Adelia, nih kayak gini kan. Ini si Adelia nih. Oh ini si Big Mama, gitu kan? Atau enggak Red Emerald atau banyak banget jenis. di sini kira-kira ada gak yang best seller? Best seller aku masih tetap ada di Suksom karena itu sekarang banyak bilang ibu-ibu sosmed itu bilang itu si Suksom itu aglonema sejuta umat yang wajib dipunyai katanya gitu ya. Kalau di sini kalian tanya yang best sellernya, nah itu si Suksom itu tadi. Sama kalau di kios aku yang paling banget reseller tuh si Adelia. Dia apa ya, kalau yang kenal si ini si Adelia ini harganya lumayan juga gitu, tapi banyak yang si Adelia. Best sellernya di aku Adelia. Kalau ngomongin harga gitu ya, misalnya berapa aja sih kisaran harga? Kalau yang aku punya khususnya di aglonema itu harganya ada yang aku jual dari yang paling murah sampai yang ini. Jadi harganya dari yang 75 sampai 5 juta. Dan aku juga sebenarnya ini ya, kalau usaha gini ya Neng, kita kalau udah ketemu para kolektor itu lebih enak lagi. Ini aku berbagi aja ya, kali aja kalian mau jadi pengusaha punya juga gitu kan. Kalau kita ketemu sama para kolektor itu banget. Kalau boleh tahu, selain Tete sendiri di sini yang mengelola, sama siapa lagi sih Tete mengelolanya? Aku ini kan usaha bareng suamiku. Usaha bareng suamiku karena suami kan yang korban PHK tadi ya. Aku berdua sama suamiku, tapi kalau malam hari ada yang jaga. Jadi aku punya dua pegawai karena kamu nggak nanya aku punya kios berapa sih, sombong dikit. Aku punya pegawai 2 karena yang sering bantu aku karena sendiri juga lumayan gitu ya. Jadi bergantian sip-sipan kali ya Teh ya. Terus tadi aku ngeliat dari situ awal masuk sini tuh kan ke atas tuh panjang banget kan? Ya. Iya. Nah kira-kira di sini tuh ada berapa kios sih Teh yang punya usaha tanaman hias ini? Tahun 2020 itu totalnya mencapai hampir 196 kios. Lalu merosot karena ada pembatasan PPKM itu tadi ya. Banyak yang kios tutup juga karena ya itu tadi di sini banyak yang jualan anggaplah udah orang-orang dewasa, jadi kadang sedikit gaptek sama teknologi, jadi mengharapkan pembeli datang ke kita kan. Nah, 2020
Lalu setahun berjalan kita mengerucut lagi jadi 146. Banyak juga yang pilihannya ya. Itu karena dampak PPKM kan? Terus banyak juga kan di kami ini pedagang dadakan yang mungkin ada pekerjaan yang lain yang lebih menjanjikan, akhirnya kios ditinggalkan, ditutup ya, tapi nggak ditinggalkan ini enggak gitu. Kalau untuk sampai hari ini alhamdulillah masih ada kios 84 orang. Wow. 84 kios ya, 84 kios yang masih aktif. Itu lumayan banyak lah ya buat menghidupin mereka sebagai kepala keluarga. Nah, tempat usaha yang Teteh jalankan ini tuh Teteh sewa atau enggak, atau legal atau ilegal nih kalau aku boleh tahu? Ilegal ya. Ini aku sewa nih, ini dikelola sama ada kelola pasar, jadi kayak paguyubannya gitu. Sama yang punya wilayah nih, Bapak RW kita ada, mereka bikin dan membuat sarana buat nempatin kita, istilahnya dulu kan kami itu jualan di pinggir-pinggir jalan, mereka membuatkan wadah buat anggaplah direlokasi gitu ya, kita tuh dibikinkan tempat yang sesuai, yang istilahnya pembeli atau pengunjung juga nyaman gitu kan. Dan insya Allah ini sudah dilegalkan. Cuman hak guna aja, bukan hak milik, jadi hak guna aja. Selama pihak Bapak BNR tidak memerlukan tanah ini, ya kita masih bisa cari nafkah di sini. Tapi dengan catatan kalau Bapak BNR membutuhkan tanah ini, ya kita dengan betul pergi dari sini. Jadi aku harus berdoa gimana ya? Ini tetap jalan ya. Tapi kan ada online ya, jadi ya itu tadi plus minusnya berjualan, tetap ada berkahnya. Teteh sendiri kan nggak mungkin usaha ini dijalankan sendiri, ada suami Teteh dan Teteh juga punya 2 pegawai. Nah, dampak pandemi ini kan selama PPKM itu pasti berpengaruh banget ya. Nah, berpengaruh nggak buat para pegawai Teteh? Kalau untuk pegawai aku, sebenarnya kan mereka ya aku bantu mereka juga ya. Jadi mereka pun nggak mematok, Bu aku harus dikasih segini, enggak juga. Tapi aku punya batas minimalnya ngasih mereka gitu. Tapi kalau penjualan aku melesat, aku kasih lebih. Jadi enggak maksudnya minimal budget buat mereka misalkan kasarnya 200 misalkan ya 200, tapi kalau ada ini yang lebih pasti aku kasih. Nah, dari harga aja kan tadi aku udah dengar ada yang kisaran juta-jutaan nih. Untung yang Teteh dapat sendiri ini dari usaha tanaman hias ini kisaran berapa sih kalau boleh tahu? Kisarannya aja. Kalau awal gitu ya, aku cek kebutuhan aku nih. Sebenarnya ya itu tadi aku misalkan dapat dari, aku hitung dari minggunya, alhamdulillah aku nyampe di 45. Oh gede banget kan ya, 6 juta. Wow. Alhamdulillah. Cuman yang kadang aku pribadi kan, jadi gini, penghasilan yang aku dapat dalam seminggu itu pasti aku lebih prioritas ke tanaman. Iya. Jadi aku tambah koleksi. Yang belum aku punya aglonema ampas. Jadi si uang itu terus berputar. Jadi aku yang tadinya kios cuma 2 meter, akhirnya punya 4 meter, lalu punya 6 meter gitu. Jadi karena alhamdulillah banget nih guys, bisa lebih, ya mungkin tahu ya dari orang-orang yang sekitar aku nih tahu banget aku jualnya dulu semeja gitu kan, 1 rak gitu. Sekarang alhamdulillah punya bantuan gitu ya, ini kan perlu uang juga kan, tetap kita belanja. Alhamdulillah banget, akhirnya sampai hari ini aku bisa nyekolahin anakku gitu kan, bisa. Tapi mah tetap ngumpul lah, apa yang belum bisa tuh ya mungkin mall kali ya, masih dilarang ya. Apa ya Mbak, bercanda ya. Teteh sebelumnya juga, sebelum pandemi pernah berjualan juga ya Teh.
boleh tahu apa sih perbedaan dampak sebelum dan sesudah dari pandemi ini buat mengelola usaha tanaman hias ini? Hias ya. Iya. Sebenarnya kalau buat aku pribadi dampak pandemi sebenarnya berkah buat aku ya. Berkah. Mungkin buat penjual-penjual yang lain mengalami itu, tapi aku juga ngalamin naik turunnya. Nah, kan pasca pandemi ini pasti ada naik turunnya nih. Terus ada nggak sih kayak hambatan, kayak mulai dari PPKM itu kan pasti berdampak banget nih buat UMKM. Nah, itu tuh gimana sih cara Teteh buat memperlancar usaha Teteh sendiri itu kayak gimana? Oh iya, sebenarnya mau komplain juga susah karena kita jadi warga negara yang baik ya, enggak, kita harus tetap patuh ya kan. Pembatasan yang dibikin pemerintah itu sangat berpengaruh banget, apalagi ke penjualan tanaman hias yang mengandalkan pengunjung datang ke kita. Akhirnya dari situ ya tetap ya, setiap peristiwa ada berkahnya. Akhirnya aku bisa mengenal jualan online, diajarin sama anak muda. Malu, aku kan zamannya tua, jadi tetap ini akhirnya ketemu tuh aku jualan secara online. Iya. Nah, itu tuh jualan online itu melalui media apa tuh kalau boleh tahu? Aku lewat IG, lewat Facebook, ada juga yang suka live. Jadi kayak selebgram atau yang followersnya banyak, mereka ikut, khususnya yang cinta tanaman hias ya, mereka datang, teh boleh gak aku ikut live, jadi kayak gitu. Istilahnya kalau di petani itu bilangnya moto hula, akhirnya moto dulu baru dia moto hula. Jadi gini aku jelasin ya, jadi mereka live, ini berapa gitu, nanti mereka jual tuh di IG mereka. Jadi anggap aja bisa dijadiin kita itu petani resellernya mereka. Tapi membantu banget, alhamdulillah banget. Jadi Iya, di YouTube gak apa-apa ya, lebay dikit ya Mbak. Sanda aja, yang penting kita tahu. Aku di YouTube itu beberapa kali didatangin sama YouTube yang di Bogor sih, katanya sih udah ternama ya, GS Team apalagi ya, Sari Hidayatullah, sama pokoknya ada beberapa YouTuber Bogor yang ini kita membantu juga UMKM di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan tadi kan Teteh jualan melalui media sosial juga ya Teh ya. Kita juga tahu kalau pasti jarak juga kan menjadi pengaruh terbesar gitu ya Teh dalam penjualan ini. Kalau boleh tahu gimana sih caranya supaya tanaman ini tetap segar pas nyampe ke pembeli? Oh iya, ya kan pembeli itu kan gitu ya. jauh ya. Aku kirim ya. Kami ada beberapa pelatihan juga. Aku sering sharing sama teman-teman juga. Aku sering bertanya juga, karena bagusnya lebih bertanya ya. Jadi kita dikasih tahu. Untuk aglonema sendiri ini kan dia tahan 7 hari. Kalaupun nggak disiram selama 4 hari itu nggak apa-apa gitu. Tapi harus tetap bawa akar aman. Jadi ada beberapa cara. Jadi kalian bisa searching cara packing, cara buat packing tanaman buat ini ya. Terus kita juga kan mengandalkan jasa pengiriman ekspedisi gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini aku mudah-mudahan alhamdulillah pelanggan aku semua bunga-bunga yang sampai tujuan itu dalam keadaan segar. Alhamdulillah jangan sampai ya. Pokoknya alhamdulillah segar. Karena kita juga pengen ngasih yang terbaik buat pembeli Teteh ya kan. Nah, kalau boleh tahu itu pembeli online itu dari daerah mana aja tuh? Kalau Papua, pelanggan aku ya paling banyak itu dari Sumatera, Papua, Riau, Palu, luar Jawanya Magelang, Surakarta, Solo, banyak pokoknya insya Allah sih seluruh Nusantara aku bisa kirim. Kalau member terbaiknya sih masih dipegang Jabodetabek ya. Jadi menurut Teteh ada gak sih peluang buat tanaman hias ini bisa sampai mancanegara? Jadi pasar market
marketnya lebih ke internasional, ada ya? Sebenarnya untuk aglonema sendiri itu sudah ada ya, maksudnya orang-orang di atas aku yang lebih paham. Jadi kan awalnya ini kan aku penghobi, pengembang biak, dan akhirnya berjualan gitu ya. Aku belum tahu, aku belum bisa kirim ke sana. Cuman beberapa teman aku itu yang udah go internasional tuh ada. Beda lagi di tanaman lain ya, kilo atau antorium mereka lebih gampang. Makasih banget ya Teh, aku dari tahu apa sih namanya dampaknya Teteh usaha ini tuh apa aja, ada senang, ada enggak senangnya, terus bagaimana kita bisa melewati susahnya berjualan, nah usaha ya. Nah boleh nih Teteh bisa promosi. Terima kasih juga buat kalian. Amin. Semoga jadi anak-anak muda yang oke banget di masa depan. Tentunya berakhlak mulia. Oke. Boleh banget nih follow aku, cheers. Follow aku di Instagram IG ya. Kembang_technolis. Technolisnya dijadiin satu ya guys. Lalu kalau di FB aku bisa di situ Lies Nawati. Ada. Di pasar aglonema juga aku pakai akun yang sama. Silakan. Semoga yang suka aglonema mari datang. Terima kasih banyak ya Kak. Seru banget ya wawancara kita hari ini Git. Nah tadi juga aku bisa simpulkan habis wawancara sama Tenolis, semua usaha itu pasti ada naik turunnya teman-teman. Gak semua usaha itu berdampak negatif, pasti ada berkahnya juga. Dan juga tadi aku dengar juga dari Tenolis kalau misalnya usaha lagi sepi atau nggak ada pengunjung karena pembatasan PPKM, ganjil genap, orang-orang dari Jakarta, Depok, bahkan dari luar kota lainnya buat datang ke sini itu kita bisa dagang melalui media online seperti Line.